minimal ya. Pak, kalau saya mau pakai set boleh nggak? Boleh. Minimal 3 piece. Satunya ya. Begitu dipakai buat kapan Pak? Jaringan yang ada ujungnya. Ada yang tajam. Pak, kalau saya mau taruh anatomi semua boleh nggak Pak? Boleh. Butuh satu set alat steril untuk kasa, apa lagi? Sarung tangan, NaCl, ya. Ini aksesorisnya. Biasanya satu set ini ditambahkan dengan cotton bud yang sudah disterilkan. Ini nanti diperlukan untuk apa? Nah, nanti makanya simak sampai video terakhir. Tonton terus ya. Jangan di skip ya. Oke, terakhir kita butuh kantong. Nah, kantong kolostomi ada banyak sekali jenisnya, sama ini sudah masuk ke industri ya. Sama seperti pampers. Ini kan kebutuhannya berhari-hari, setiap hari. Ya. Jadi ada yang model sekali pakai seperti ini sekali pakai. Ada yang bisa dipakai beberapa hari. Ini yang dulu sekali awalnya seperti ini. Kelemahannya apa kira-kira? Bocor. Apa kelemahannya? Karena kelemahannya ini mungkin karena belum masuk ke area industri ya. Jadi kelemahannya dia itu pakai plastiknya transparan. Pasangnya begini. Iya. Kelihatan sudah ikan. Kan dimasukin ke baju. Sekarang ada, ini salah satunya ya, tapi ada banyak yang lain jenisnya, nanti bisa mungkin searching di Google. Jadi ini Baunya keluar dia nggak sih? yang sudah tidak terlihat tampak, mirip dengan kulit juga warna yang coklat. Ada juga yang modifikasi dia seperti boneka anak itu ada ininya tas, jadi kayak pakai tas. Itu kan apa namanya industri ya, jadi supaya menarik minat gitu kan, karena kebutuhannya sudah pasti. Itu ya. Yang penting standarnya adalah kantong itu yang pertama dia harus memiliki perekat yang kuat. Ya, karena pasti akan dipakai paling tidak minimal 1 hari. Ini bisa berhari-hari, dia lebih kuat merekatnya. Ya. Standar perekat yang kuat, bahannya juga harus kuat ya, tidak mudah robek. Berarti kalau misalkan berhari-hari kalau penuh Yang sekali pakai atau yang bisa beberapa kali. Jadi kalau penuh ini tinggal dibuka kuncinya dibuang, dicuci. Kuncinya hanya didorong saja. Cuci itu bukan cuci yang dilepas kemudian yang dicuci dulu. Tetap nempel di sisi ujungnya. Ada pertanyaan sampai sini? Yang lainnya ini untuk aksesoris yang lain adalah salep ya, salep untuk mencegah ya, pencegahan. Tapi kalau sudah terjadi infeksi, salepnya sesuai dengan apa yang sudah dikolaborasikan. Dari awal sampai akhir itu apakah udah pakai prinsip steril apa nanti Penasaran, bagus ya. Nanti kita baik Pak. nah, pertanyaan nanti akan dijelaskan dalam video. Tadi kan kalau misalnya disadar dia baru Bau nggak sih? Aku mau nanya dulu. Tapi kan biasa bisa aja kok gara-gara pakai kantong gak bau. Kita kalau berapa hari sekali? 3 hari sekali. Nah, nyambung. Oke, ini kalau ini nanti saya akan jelaskan di sini. Nanti lihat di videonya ya. Tetap dipantengin terus. Komen di bawah. Oke. Itu benar.
Jadi kapan Ya. waktunya penggantian kantong? Satu, memang kalau sudah terisi penuh. Tandanya penuh bagaimana Pak? Ya nggak salah. Cerdas nih. Kenapa bisa ngomong Pak? Karena di ya? Mas. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Hah? Gas 3 kilo ya? Ada gas juga yang tertampung di sini. Nah, dari mana Pak? Dari mana gas? Loh. Itu. Kalau kita bermetabolisme kan ada gasnya. Iya. Keluar lewat apa? Nah, ada tadi yang bertanya di kelas yang sebelumnya, Pak, kalau yang terpasang kolostomi ini ada kentutnya nggak? Ada nggak ya? Ada, tapi dia modenya mute. Loh, kenapa? Kenapa modenya mute? Ini biar paham kenapa? Kan gasnya itu dari lambung, mulai dari lambung, usus halus, dia langsung keluar ke sini dan lubangnya besar. Kecil jadinya Pak. Yes. Nah, kenapa kalau yang suka bunyi begitu? Karena melalui sphincter. Kecil. Lubangnya kecil. Tapi kan ada yang gede grot gitu tuh. Ada edukasinya, ada edukasinya. Kenapa? Itu tetap sama, dia tetap sama akan mengeluarkan gas dan segala macamnya. Nanti jadi satu. Nah, biasanya nanti dia akan mengembung. Kemudian biasanya ya tadi itu karena ada massa itu agak lebih berat. Nah, ada edukasi lagi yang satu. Jadi kalau pasien yang sudah terpasang dengan kolostomi itu biasanya dia akan diberikan edukasi yang diet untuk makanan. Jadi dia makanannya juga harus memang dibatasi. Makan gacoan. Tinggi serat sama berbentuk Lembek. Oh. ya, bagi saya lebih bagus tapi berbentuk lembek. Jadi makanan-makanan padat itu dia sudah tidak dianjurkan. Karena ususnya sudah berkurang. Oh iya. Kasihan. Kan dikunyah. Kuah Emang bakso. iya Pak, nah, kalau yang berpikir gitu emang iya Pak. Kan Coba aja. Coba aja. oke, kita ada pertanyaan? Oh, banyak banget. Siapa nih? Saya. Iya kan, beda. Kalau kita kan keluar dari ini benar-benar emang dari lubang yang seharusnya. Oke, bagus. Bisa dijawab sekarang? Komen di bawah. Subscribe ya guys. Ada yang sejawab? Tidak ada. Kenapa kita punya refleks untuk BAB? Ada rangsangan BAB. Kenapa? Ada simpuls yang masuk. Jamal ya? Joko Pak Joko. Kenapa? Karena dari sphincter itulah dia yang menyalurkan simpul-simpul saraf sehingga ada rangsangan pada otak. Ini nggak bisa dipendekin ya. Mau BAB di bawah sini. Pengen ini cantolan di sini. Karena sudah tidak tertahan tuh di sphincternya ya. Sudah Bisa dipendekin nggak? karena gerakan periksa Ininya. terus berjalan. Coba. Udah penuh nih bos. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kalau tadi pertanyaannya kan sebenarnya ada dua sebenarnya. Mules kenapa? Mulesnya kenapa? Makan makanan pedas. Tapi kalau rasa BAB tadi Tapi nggak bisa diputar ya? merasakan itu. Kenapa? Karena Nggak bisa. kalau mules masih kemungkinan merasakan karena bahkan kalau kita makan pedas saja biasanya kan dari mulai lambung itu udah mulai terasa panas, jadi menyesuaikan panas.
langsung keluar. Tiba-tiba penuh. Makanya diperlukan kantong itu. Tiba-tiba Pakai plastik. dan nggak perlu ngeden juga. makasih Bapak. Cukup. Lanjut dulu ya. Kenapa, Ci? Lanjut dulu. Setelah ini kita buka lagi kolom chat diskusinya. Yang belum follow dulu. Jangan lupa subscribe. Like and share, komen. Oh iya, give pause. Gini. Kameramen kelas Baik, kita mulai ya. Oke. Nah, sekarang kita mau melakukan bagaimana caranya. Nanti ada tips yang khusus yang diajarkan. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena Oke, pertama ngapain? Masuk ruangan dulu. ketok dulu dong sebelum masuk. Sudah lulus di B1 ya. masuk ruangan doang. Pertama harus punya niat dulu. Niatnya mau apa? Masuk doang sih. Sama aja. Prosedurnya buka rekomendasinya, kendaraannya, pasiennya siapa, identifikasi kebutuhan. Lalu selesaikan, sudah komplit, lalu menuju Penyapa. Menyiapkan alat ketok pintu. Tuh jangan langsung masuk. beri salam Pak, kemudian menjelaskan. Assalamualaikum. Jangan dulu, Saya Nonis. pintunya juga belum dibuka. Om Itu ya, itu sudah Nama jelas Pak ya, Buddha. tidak perlu dijelaskan Salam ulang ya. kebajikan. Ya, teman-teman sudah paham. Satu hal yang paling penting poinnya setiap tindakan apapun, karena kita supaya lepas dari tanggung jawab dari tanggung jawab. dasi. Kita besok lama sudah baca rekomendasi sudah menuju hasilnya Pak. Setelah kita kenalan, mengenalkan diri, menjelaskan tujuan, kita validasi dulu, itu yang paling penting. Jadi supaya benar hasilnya adalah ulang Mas Oga. Caranya kita lihat gelombang pasien. Setelah pasien itu sudah menjadi standar umum, sekarang di rumah sakit ya sudah harus semuanya masuk ke rumah sakit harus ada gelombang. Dan gelombang itu terbuat dari plastik, tapi dia nggak bisa dibuat ya, jadi kalau masanya pernah diceplek begitu, itu dia udah nggak bisa dilepas, dia harus digunting, artinya rusak atau ganti. Jadi kalau mau dipindahkan nanti kan nggak bisa ya, jadi gelang itu paling valid ya, itu yang harus selalu diingat, jangan lupa nanti saat kesibukan kalau sudah bekerja di samping itu keluarganya. Wah, keluarganya lagi diskusi. Jangan ya, ya. Kenapa sih harus ada Maaf, maaf. Ya, jangan lupa identifikasinya di plastik. Nah, sekarang kalau sudah bicara memastikan di segala macam, kita perlu lakukan. Ya. Pak, kita mulai ya Pak. Saya akan bersihkan untuk kolostominya. Nanti Bapak bisa memperhatikan sambil nanti Bapak bisa melihat untuk bisa mengganti sendiri ketika di rumah. Kita kan nanti juga kenapa? Karena itu kan nanti kalau yang permanen seumur hidup. Itu juga nanti pasti akan lihat. Nanti kalau dari rumah sakit, sering mungkin banyak yang menemukan pasien terpasang kolostomi, dia sudah biasa. Bahkan dia sudah punya kantong lain untuk mengganti kantong cadangan. Kamar mandi, dari kamar mandi dia bersihkan, dia sudah punya cairan yang bukan yang NaCl, kadang-kadang yang kalau itu pakai aqua, dia dalam kemasan ya. Dia dalam kemasan, sekarang bersihkan. Yang penting steril.
nampung begini. Kalau tidak ada, kita butuh bantuan poin panggil sekolah pergunakan. Sekarang saya itu sudah begini settingannya. Bagian dalam. Kemudian apa yang pertama? Kita butuh sarung tangan yang Itu anak. Joker. Jadi perawatan balon itu di awal kita menggunakan prinsip yang bersih. Nah, kapan yang sterilnya Pak? Perawatan lukanya atau kulit sekitar kolonnya. Harus lakukan. Observasi, ya observasi apa sih? Kulit sekitar luka kalau terlihat ya, kalau tidak terlihat nanti setelah dilepas kita lihat kulitnya. Kemudian biasanya kalau di awal ini kita hanya observasi luarannya, ya, jadi fesesnya, konsistensi fesesnya bagaimana, airnya, kemudian warna dan kalau sudah diobservasi kemudian baru kita Harusnya pasang dulu perlaknya. Perlak sama dulu. lubangnya. Tangannya nggak ada. Di situ. Ini sama melepas apa namanya balutan luka ya. Jadi dia biasanya ini lebih tekat, lebih kuat melekatnya. Lama. Kira-kira begini ya, kurang lebihnya. Ini ada caranya, ini yang saya ajarkan seperti ya. Bagaimana cara membuangnya? Ditempelkan lubang dengan ini. Nah, jadi kenapa? Jadi lubangnya dia tertutup. Tempat bungkus ya, tempat sampah khusus biasanya berwarna kuning. Kuning itu tandanya apa biasanya? Impact. Nah, sekarang tipsnya. Bagaimana tadi kan sudah warna, bentuk, konsistensi. Cek baunya gimana? Dia. Rasanya Pak. Lihat gerakan saya. Lihat. Ke kita juga nggak baunya? Kan kita baunya mencium. Bau yang aneh. Baunya kan bau kotoran Pak. Iya, tapi kan ini kita mau mengetahui apakah ada bau-bau tanda-tanda infeksi. Biasanya lebih busuk baunya. Sebenarnya kalau dari warna juga sudah terlihat biasanya akan berubah menjadi entah kecoklatan atau cenderung hitam. Pak, ini nyaman Pak rasanya sambil kita begini. Jangan lagi. Biasa HDR. Cukup dikupas. Habis makan apa Pak? Selesai. Ini yang bersih-bersih. Kalau ini dirasa kemungkinan sudah terlibat akut nempel segala macam ini juga kita ganti aja. Karena kita sudah tidak melakukan perawatan kulit sekitarnya. Oke ya.
Luka. Pakai sarung tangan yang Steril. Tepung. tinggal digoreng nanti. Nanti buat teman-teman praktek dipakai aja nanti. Anggap ini sudah steril. Biasanya kebiasaannya kalau pakai sarung tangan steril, langsung tangannya kayak gini. Ini untuk tanda atau begini. Nanti kalau ngobrol juga kalau ini Langsung ninju. bukan mau boxing. Bisa nggak sih itu? Apa yang pernah dilakukan pertama kali? Lupa. Harusnya tadi disiapkan dulu sebelum pakai sarung tangan. Jadi jangan langsung Sebelum steril. pakai sarung tangan, siapkan dulu semua yang steril, yang bersih, Deng. Ya, awas setelah ganti sarung tangan yang Siapin NaCl aja. ya, karena kita sendirian nggak ada asisten. Pokoknya kalau sudah steril, ini sudah siap semua. Kalau kita bisa bekerja dengan satu tangan ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita masih membutuhkan, ya udah kita pertahankan dulu sampai nanti diangkat. Ya. Oke. Ini ceritanya sudah siap, ini masih steril. Kemudian kita langsung lakukan perawatan luka sama seperti perawatan luka. Ambil pincernya. Ya. Yang mana? Ambil secukupnya saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini saya jelaskan yang secara ininya dulu, apa namanya, standarnya. Nanti ada modifikasi kalau kita menemukan kondisi-kondisi. Standarnya, apa yang perlu kita lakukan? Bersihkan. Jadi ini situasional. Terkadang kita masih menemukan dia masih ada beberapa yang tercecer. Jadi kita bersihkannya yang mana dulu? Luar, atas. Buang, ambil lagi, baru di sekitar. Paham? Ya. Jangan kebalik. Yang ini dulu masih ada. Kita lagi ya. Atas Bersihkan dulu, dulu baru kotorannya. kotoran. Yang kotornya. Bersihkan. Kalau darah kemungkinan ada di sini di selak tinggi. Kenapa? Saya langsung dijahit, dirobek kan. Kalau luka dari sini. Kalau ini banyakannya sangat sobek. Ulangi ya, diulangi. Yang standar cuma dibersihkan seperti ini, kemudian ganti, ambil lagi, baru bersihkan yang sekitar luka. Oke, itu kalau minimal. Tapi kalau ternyata setelah diamati, banyak juga Pak di sela-selanya, maka kita butuh alat untuk modifikasinya. Nah, ini tangan itu kita korbankan, nanti kita akan melakukan teknik rahasia. Namanya guyuring. Jadi ada teknik diguyur. Diguyur. Guyur di mana? Bagian kulitnya. Nah, hati-hati jangan sampai masuk ke lubang kolonnya. Ada kulitnya. Jadi cairan, walaupun ada natrium, ada kan cairan fisiologis tubuh, jadi sudah sama dengan. Jadi ya, jadi ini situasional. Jadi nggak harus semuanya dilakukan begini. Ini dilakukan kalau ternyata banyak sekali yang susah yang nempel. Contoh. Ya, ya, oke, kira-kira begitu ya. Bukan dikorbankan dengan makan. Paus. Terus
Apa berikutnya? Sama seperti perawatan luka kan? Kalau yang dicuci baru dikeringkan. Keringan yang mana? Urutannya sama. Kalau di atasnya sudah dibasahi, berarti kita harus keringkan juga. Keringkan yang sampingnya. Caranya hanya gini aja ya, jangan yang aneh-aneh. Roller coaster. Jangan ngarang-ngarang. Pak, itu kan kotor Pak, itu kan kotor. Rasa kasihan, rasanya sakit. Mungkin aja ya. Oke, jelas? Pernah dikeringkan? Observasi untuk melihat kulit. Yang mana? Sampingnya juga, bukan ininya ya. Oh, Sampingnya bukan bolong-bolongnya. Oke, harus diperhatikan ya, jangan salah nanti. Jadi pokoknya kita tahu apa fokusnya, kulit sekitar. Tadi, kenapa harus kulit sekitar harus diperhatikan? Dia dibuang, ada luka kan, ada luka. Walaupun sebenarnya kadang juga ada terjadi adanya masalah di kolonnya ini. Bahkan dia dipotong. Paling banyak memang di kulit sekitar. Itu ya, kasih salep dia untuk pencegahan infeksi. Kalau sudah terjadi infeksi, ya salepnya paling berbeda. Salepnya salep. Di area sekitar kulit. Kira-kira dengan dipasang kantong stomaknya atau kantong kolostomnya lagi. Nah, nanti ada tips kedua. Kalau tadi tips yang pertama guyuri. Sekarang ada tips yang kedua. Kasih gift. Tadi saya sampaikan untuk memasang kantong kolostrum itu harus rapat. Kenapa harus rapat? Ya, jadi kalau bisa dibayangkan kalau dia lubangnya itu gini ya, jadi dia nggak nempel banget. Jadi ketika kotoran keluar, dia potensi untuk masuk ke sela-sela itu lebih besar. Ya, terbayang ya. Kalau kolonnya bentuknya semulus ini, bulat lingkaran begitu, itu mudah banget untuk menempelkan. Hanya tinggal diukur diameternya. Tapi nanti pada kenyataannya teman-teman jarang menemukan yang seperti itu. Kebanyakannya seperti yang di gambar itu. Bentuk kolon kan bisa bermacam-macam. Tidak berarti. Nanti ada tekniknya. Kan ya, penasaran tekniknya ya. Kalau bentuknya bulat, gampang sekali, hanya tinggal diukur. Nah, ukurnya gimana caranya? Jangan ditempel. Bapaknya sudah bersih. Ini asumsikan saja atau dibayangkan, perkirakan 1 sampai 3. Kok nggak kelihatan Pak? Benar, ya. Apalagi dengan model begini. Ini. Nah, yang penting tidak nempel, jadi tidak terkontaminasi lagi. Oke, 4, gampang. Kalau bulat gampang, ya kalau ketemu ukuran yang 4 penting. Kalau yang bentuknya tidak beraturan, ini namanya teknik jiplaki. Ya, pernah waktu kita bahas steril-sterilan ya, nggak masalah karena sudah selesai.
kita butuh media biasanya plastik yang lebih tebal, kadang pakai yang plastik mica atau mungkin bungkusnya ini ya, itu kurang ini ya, tergantung bagaimana kita bisa ini. Kalau begini caranya mungkin bisa. Jadi kita akan gambarkan, diperkirakan seperti apa bentuknya. Makanya namanya teknik deflating. Terus gimana Pak setelah ini Pak? Gunting. Gunting nanti kita dapat cetakannya, kita tempelkan. Kasih gipsnya dulu. Nanti saya jelaskan di menit berapa. Kasih paus ya. Singa belum. Ketemu kira-kira begini cetakannya, misalkan yang sudah digambar tadi ditempelkan ke sini. Ya, tapi tempelnya harus sama. Jadi gini, kita akan masang kantongnya bagaimana? Arahnya bagaimana? Ya, nah ini tips yang ketiga, namanya menyesuaikan. Menyesuaikan. Nah, jadi ada teknik pemasangan kantong. Kalau pasiennya misalkan belum bisa berjalan, belum bisa aktivitas, hanya berbaring saja dalam beberapa hari ke depan, maka pemasangan kantongnya ini ya, ke samping seperti ini. Kenapa? Ya, lebih gampang. Kalau sudah berjalan, sudah bisa bergerak, maksudnya ke arah, ya. Karena kalau miring begini ya, masih yang berdiri belum. Ya, dengan kaki-kaki. Jadi kita harus observasi juga pasiennya, pasiennya sudah bisa bergerak. Kantong saja belum misalkan, berarti posisi kantong akan seperti ini. Nah, di bentuk ukuran tadi itu arahnya kemana? Paham ya? Oke, ini ke sana, berarti ke sini. Nah, kira-kira seperti ini. Ini kan ya, yang lancipnya ke atas misalkan. Jangan dirubah. Mau saya kayak gini, bentuknya ke sini, pas digunting loh, kok nggak pas? Yang salah situ, karena nggak menyesuaikan. Ya, nah, jadi ada tipsnya juga. Nah, ini gini. Kemudian digambarin, ya, pakai spidol, pakai ballpoint, gambar, setelah ketemu baru di gitu ya. Nah, yang itu anggap saja itu sangat mudah sekali karena lingkaran. Jadi kita butuh gunting yang gunting perban, yang ujung ini tidak tajam. Kenapa kira-kira? Biar nggak nusuk ke kantong yang bagian luar. Jadi kalau dia kerobek itu kemungkinan bocor. Jadi bocor-bocor. Kan sudah masuk nonton ya. Dua kali penyebutan atau harus bayar nanti ya? Itu udah sponsornya enak ya? Kayaknya banyak endorse yang masuk. Nah, tim endorse banyak. Nah, kira-kira seperti ini lah ya. Kita sudah dapat bentuk ukurannya. Ini yang diperkirakan akan pas dengan seperti nempel stiker ya. Kalau yang dodong itu pernah nempel stiker. Nah, dirapatkan. Harus rapat banget supaya apa tadi kotoran itu tidak berpotensi masuk ke celah. Ini masih saya guntingnya nggak pas, masih ada celahnya, kelihatan ya. Harusnya dia lebih rapat lagi. Jadi kalau enggak, luka kan di dalam. Ini kan dia ujung kolon yang menggelanjur. Apa namanya? Betul lah. Ini nggak ada luka, luka itu di dalam. Nah,
Nah, kenapa harus rapat? Tadi alasannya. Karena kalau tidak rapat kayak gini, ini saya nggak dapat ya, masih ada selang sedikit sekitar 2 mili ya selang. Jadi kalau dia mengeluarkan feses itu, kalau misalnya tanah banyak, dia bisa masuk ke dalam, karena tidak langsung ya untuk selang. Jadi dia rapat banget. Harusnya begitu. Jadi kebanyakan kadang-kadang masalahnya itu asal, terus kemudian tadi sela-selanya jadi sumber infeksi. Jadi kotorannya masuk ke situ. Masanya harus rapat semua masuk sela-selanya. Ya, makanya dia ada yang 2 cm, 3 cm, 5 cm, 4 cm. Kalau yang ini pakainya minimal yang baru. Jadi lebih rapat lagi. Kenapa dibuat begini ya pasti ada tujuannya supaya rapat. Karena biasanya di situ problemnya. Awalnya bagus, geografinya sudah bagus, pas dirawatnya asal akhirnya. Apalagi nempelnya asal gitu ya cuma di aja misalnya. Jadi tutup. Nanti banyak menemukan kalau sudah di mungkin dari rumah sakit pasien itu sudah pinter karena memang sudah berhari-hari kan sudah makan berhari-hari kita lagi harus makan itu selama ini begitu kira-kira ada pertanyaan. Apa bedanya ini dengan itu? Itu daya rekatnya paling hanya maksimal ya 1 hari ya. Kadang-kadang belum sehari itu kalau kena ini dia udah keringat yang ini udah ngopek udah copot. Nah ini kalau yang lebih bagusnya gitu ya yang biasa pakai ini dia kan lebih kayak hal lain itu lebih kaku. Nah dia tuh lebih rekat lebih kuat makanya dia bisa dipakai lebih dari 1 hari. Kalau penuh tinggal dikeluarkan aja. Udah apa ini? Udah guys, makasih. Bye-bye.